Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan membahas dan juga mengulas terkait diversifikasi dalam investasi saham. Apakah diversifikasi portfolio itu perlu atau tidak dan bagaimana caranya? Nah, kita akan bahas pada video kali ini guys ya. Kalau misal kita merujuk terhadap dua investor besar yaitu Warren Buffett dan juga Lo Keng Hong, Warren Buffett pernah bilang, "Do not put all eggs in one basket." Jangan pernah taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Tapi Pak Lo Keng Hong ini pernah bilang, diversifikasi itu dilakukan hanya untuk melindungi ketidaktahuan. Nah, kalau misal kita lihat sekilas ya, dari dua statement ini, tentunya ada kontradiksi nih, guys ya, dari perkataan Warren Buffett dan juga Lo Keng Hong. Tapi sebenarnya Pak Lo Keng Hong itu untuk saat ini melakukan diversifikasi. Ya, beliau mengatakan beliau itu membeli banyak saham ya, saham-saham yang valuasinya masih murah itu karena dana beliau itu kebanyakan gitu guys. Jadi ketika harga sahamnya sudah naik, beliau menghentikan untuk membeli sebuah saham. Tapi kalau misalkan saham itu turun lagi dan murah lagi, beliau akan membeli seperti itu guys ya. Dan diketahui bahwa Pak Lo Keng Hong itu pernah all in ya di sebuah saham yaitu saham United Tractors. Sedangkan Pak Yos itu pernah melakukan all in di saham Astra International waktu krisis 97 itu guys ya. Nah, jadi memang waktu itu Pak Lo dan juga Pak Yos itu pernah melakukan all in ya di sebuah saham karena mereka sangat yakin. Dan kemungkinan besar juga Pak Lo ya waktu krisis itu mengalami kerugian yang sangat banyak, tapi beliau fokus dengan dana kelolaan yang masih ada dan beliau all in ya di saham United Tractors. Nah, jadi apakah diversifikasi ini perlu? Ya, tentunya perlu guys ya, tapi perlu dikaji juga ya untuk dana kelolaannya, maka untuk diversifikasi saham itu ya tergantung modal juga. Ya tergantung modalnya teman-teman. Let's say teman-teman punya modal ya di sekitar 10 jutaan misalkan ya. 10 juta. Apakah teman-teman melakukan diversifikasi ya? Kalau misalkan teman-teman melihat sebuah saham itu masih murah, ya berarti teman-teman membeli sebuah saham itu dengan metode DCA kan? Biasanya seperti itu. Kita menambah modal kita, entah itu dari gaji, entah itu dari hasil usaha kita. Nah, kita melakukan DCA terhadap saham yang kita beli. Misalkan teman-teman melihat saham PTBA ini masih murah nih, maka teman-teman melakukan DCA ya guys ya terhadap saham PTBA gitu. Jadi modal awal teman-teman yang 10 juta ini teman-teman masuk ke dalam saham PTBA itu bisa all in atau bisa perlahan-lahan gitu guys ya. Itu tergantung teman-teman. Seyakin apa sih teman-teman dengan sahamnya? Apakah memang sahamnya ini sedang di harga murah atau tidak gitu guys. Seperti itu ya. Jadi untuk DCA ya tentunya untuk yang masih modal kecil ya atau dalam fase pertumbuhan modal, nah berarti teman-teman pastinya akan melakukan dollar cost averaging ya dengan top up perlahan, dengan menambah modal teman-teman secara perlahan gitu guys ya. Maka teman-teman masih dalam fase pertumbuhan modal seperti itu. Jadi ketika melihat saham PTBA ini masih murah tentunya teman-teman akan membelinya secara perlahan ya. Ketika turun ya teman-teman beli lagi, turun lagi beli lagi. Oh masih murah nih, teman-teman beli. Tapi ketika harga sahamnya udah naik, let's say misalkan naik 10%, teman-teman lihat wah ini udah kemahalan. Kita stop aja nih untuk melakukan pembelian di saham PTBA gitu guys ya karena udah naik tinggi seperti itu. Tapi teman-teman melihat ada saham perbankan yang menarik. Misalkan teman-teman melihat Bank Mandiri. Wah, Bank Mandiri ini menarik nih ya karena sudah rilis laporan keuangan dan ternyata laba bersihnya naik tinggi. Teman-teman bermaksud untuk beli saham Bank Mandiri. Tapi ternyata teman-teman lihat harga sahamnya juga udah naik tinggi, udah naik nih 30%, udah naik 40%. Wah, ternyata nggak mau nih saya beli di pucuk ya. Maka kita lebih baik mencari saham perbankan yang lain yang valuasinya masih murah. Nah, teman-teman misalkan lihat Bank BNGA ya, CIMB Niaga ini masih murah nih. Nah, teman-teman bisa pindahkan ya DCA-nya dari PTBA ini ke BNGA. Nah, seperti ini guys ya. Ini teman-teman stop dulu nih, stop pembelian ya karena harga sahamnya udah naik. Nanti kalau misalkan turun lagi baru teman-teman DCA lagi PTBA-nya. Nah, berarti ketika teman-teman membeli PTBA dan juga BNGA, ini adalah teman-teman sudah melakukan diversifikasi terhadap saham di sektor yang berbeda. Yang pertama adalah PTBA yaitu di sektor batubara, lalu yang kedua adalah BNGA yaitu di sektor perbankan ya guys ya. Tentunya ini teman-teman sudah melakukan yang namanya diversifikasi ya guys ya terhadap sahamnya teman-teman. Tapi maksimal ini berapa nih kalau misalkan modal kita masih sekitar 10 juta, 11 juta, 15 juta.
ya saya rasa sih 2 saham, 3 saham pun cukup guys ya. Misalkan satu saham sektor batubara, satu saham di sektor perbankan, misalkan satu saham lagi teman-teman mau nambah nih di sektor holding gitu guys ya, company holding itu juga nggak masalah gitu guys. Tapi saya sarankan sih kalau misal teman-teman masih DCA ya, masih dollar cost averaging, ya ini teman-teman fokusin aja di 2 saham. Jadi gini, ketika PTBA-nya udah naik, nah teman-teman DCA-nya di BNGA. Tapi kalau misalkan BNGA-nya udah naik, nah teman-teman balik lagi DCA ke PTBA seperti itu. Jadi modal teman-teman itu difokuskan nih. Meskipun ada diversifikasi ya, meskipun ada diversifikasi, yang pertama adalah perbankan, yang kedua adalah batubara, tapi teman-teman tetap melakukan dollar cost averaging dengan efektif, yaitu ketika harga sahamnya turun. Seperti itu guys ya. Jadi untuk memperbanyak lot ya, saran saya sih kalau misalkan dananya masih di let's say ya sekitar 10 juta ini, teman-teman tambah lot aja gitu guys. Jadi fokusnya adalah fokus tambah lot ya. Fokus tambah lot aja, teman-teman melakukan DCA ya sampai nanti pembagian dividen teman-teman baru bisa membeli saham lain misalkan ya yang ibaratnya harga sahamnya turun ya, atau misal mau beli lagi PTBA-nya juga nggak masalah seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ya teman-teman dana kelolaannya udah di angka misalkan ya dekat dengan 100 juta atau 90 juta lah ya. Misalkan dana kelolaan teman-teman udah lumayan besar nih, 90 juta nih. Nah, maka ketika teman-teman membeli sebuah saham ya, misalkan saham Adaro lah ya, biar kita nggak bosan juga nih. Misalkan teman-teman membeli saham Adaro ya, ini teman-teman punya opsi ya, mau all in atau mau DCA gitu guys. Tapi kalau misalkan harga sahamnya masih murah sih, lebih baik all in kalau menurut saya, dan teman-teman harus dengan analisa yang kuat juga gitu ya. Analisanya udah dilakukan dan teman-teman all in dengan modal 90 juta. Let's say ada kenaikan ya. Ada kenaikan sekitar 20% lah ya dari 90 juta itu, teman-teman misalkan dapat ya 20%. Plus ya, ini plus ya. Plus 20%. Nah, teman-teman tinggal hitung aja, 90 juta itu ditambah 20%-nya ya. 90 juta ya, ini kita 90 ribu aja ya. 90 ribu ditambah ya, tambah, sorry guys, ini kelihatan nggak? 90 ribu ya, kita tambah 20%, maka ada pertumbuhan modal sebanyak 18 juta gitu guys ya. Jadi dari 90 juta kita ada dapat ya capital gain 18 juta. Jadi modal kita itu menjadi 108 juta. Nah, kalau misalkan teman-teman memang bertujuannya untuk investasi jangka panjang dan ambil dividen, sebenarnya nggak ada masalah gitu guys ya. Nanti teman-teman juga dapat lot yang lumayan cukup banyak. Tapi ada beberapa investor yang mereka itu lebih capital gain approach ya, atau lebih menginginkan capital gain dibandingkan dividen. Itu ada juga guys ya. Bahkan termasuk Pak Lo Keng Hong pun itu adalah seseorang dengan capital gain approach, atau beliau lebih memilih ibaratnya take profit gitu ya, lebih memilih take profit dan ambil capital gain. Meskipun terkadang beliau pun menerima dividen seperti itu guys. Itu nggak masalah. Misal teman-teman nih udah dapat ya 18 juta, udah dapat 30% gitu guys ya. Sorry, 20%. Nah, teman-teman mau take profit juga nggak ada masalah sebenarnya. Ya nggak ada masalah. Misalnya udah take profit nih ya, berarti modal teman-teman jadi 108 juta ya. Jadi 108 juta. Ya tadi dapat gain ya 20% dari Adro. Seperti ini. Lalu teman-teman jual nih Adronya, otomatis kan modalnya teman-teman bertambah ya. Modalnya bertambah dari yang tadinya 90 juta menjadi 108 juta. Lalu teman-teman melihat lagi ada saham bagus nih, saham bagus, lalu dia itu under value juga, misalkan saham BNGA ya. BNGA teman-teman masuk nih di BNGA, tapi teman-teman belum yakin apakah BNGA ini dia akan langsung naik atau dia akan turun dulu. Teman-teman misalkan mau DCA lagi di saham BNGA itu juga nggak masalah ya. Mau DCA kembali nggak masalah, mau all in juga nggak masalah, selama sahamnya bagus, rutin bagi dividen, dan teman-teman sudah melakukan analisa yang mendalam terhadap saham yang akan teman-teman investasikan. Lalu misalkan teman-teman membeli saham Bank Mandiri ya, kan udah ada BNGA ya, lalu teman-teman beli Bank Mandiri, teman-teman DCA lagi. Nah, ini sebenarnya belum termasuk diversifikasi, guys ya, karena masih dalam satu sektor, yaitu sektor perbankan, yang berarti teman-teman belum melakukan diversifikasi.
Tapi bisa dikatakan ini adalah diversifikasi ketika teman-teman berpindah ya dari sektor BNGA, sorry, sektor perbankan, pindah misalkan ke sektor misalkan otomotif atau holding company Astra International misalkan ya. Nah, ini teman-teman sudah melakukan diversifikasi gitu ya. Ini adalah diversifikasi yang pertama perbankan, lalu ada Astra International itu adalah perusahaan holding, atau misal teman-teman mau nambah juga saham batu bara juga nggak masalah gitu guys ya. Nah, untuk saya pribadi sih ya, kalau misalkan memang dengan modal sekitar 100 jutaan, 150 juta, 200 juta ya, bahkan 200 juta, 300 juta, itu saya akan lebih memilih DCA di saham-saham yang masih under value. Ingat guys ya, under value. Kenapa kuncinya under value? Karena ketika sebuah saham bagus ya, yang fundamentalnya bagus, dia masih under value, nah kita bisa dapat yang namanya dividen dan juga capital gain dari saham-saham ini. Dividen plus capital gain kita bisa dapat. Tujuannya sebenarnya dua ini guys ya. Keuntungan dari dividen dan capital gain, dan nanti terakhir kita bisa melakukan yang namanya compounding interest untuk menambah modal kita agar lebih besar lagi. Seperti itu. Misalkan seperti ini ya. Atau misalnya teman-teman mau ganti Astra International dengan Saratoga, karena Saratoga misalkan ada potensi naik, itu juga nggak masalah gitu guys. Saya bisa aja. Karena sama-sama holding company. Tapi jangan sampai teman-teman ada dua saham yang berada di sektor yang sama. Itu saya rasa kurang efektif gitu guys. Apalagi misalkan teman-teman terlalu banyak membeli saham, yaitu saya rasa juga kurang bagus gitu guys ya, kurang bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman mau fokus ya terhadap saham-saham bagus, dan teman-teman nanti bisa dapat dividen dan capital gain-nya kalau misalkan membeli saat harga sahamnya murah gitu ya. Seperti itu. Untuk Big Banks gimana Kak? Big Banks, misalkan masih ada uang nih, saya tertarik dengan saham Big Banks misalkan ya, karena misalkan Bank Mandiri ini lagi turun nih harganya, dia kan kemarin naik ya, kemarin naik, lalu tiba-tiba turun misalkan ya, teman-teman mau nambah Bank Mandiri pun ketika di harga yang under value itu nggak apa-apa gitu guys ya. Atau ketika harga sahamnya turun ya, investor asingnya jualan, harga sahamnya turun, dan valuasinya terdiskon, ya turun gitu ya, valuasinya turun, under value juga masalah gitu guys. Jadi untuk Big Banks ini biasanya ya saya beli itu ketika beli sahamnya ketika harga sahamnya turun. Beli ketika harga turun. Itu khusus ya untuk perbankan ya, perbankan big cap seperti BRI, Mandiri, lalu ada BNI dan juga BBCA. Ini biasanya saya lakukan ya untuk membeli saham big banks ya ketika harga sahamnya turun. Ya, seperti ini guys ya. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan lain boleh tulis aja di kolom komentar. Ini pun ya sebenarnya terkait ada pertanyaan juga di kolom komentar terkait dengan diversifikasi nih, ya. Lalu ada juga ya pertanyaan seperti ini. Misalkan ya WNTR lah ya. Misalkan sama-sama di sektor sama-sama sektor batubara misalkan ya. WNTR, sorry TMG aja ada ya, TMG ya. TMG dan juga Adro misalkan ya. Nah, misalkan Adro di harga 2.700, tapi ITMG di harga 27.000 ya, kita asumsikan aja kayak gitulah ya. Atau yang dekat deh ya, harga sahamnya kan Adro kan di 2.300 ya, 2.400 apa ya? 2.400 lah ya misalkan. Adro 2.400 per lembar saham, ITMG di 24.000 misalkan ya. Nah, kalau misalkan kita beli Adro, kita dapat 10 lot. Tapi kalau misalkan kita beli ITMG, kita hanya bisa dapat 1 lot. Nah, jadi untuk DCA, saham mana nih? Saham mana yang diutamakan? Apakah eh, apakah ITMG atau Adro gitu ya? Karena ini harga sahamnya kan beda-beda ya. ITMG 24.000 per lembar saham alias 2.400.000 misalkan ya. Untuk Adro di 240.000 ya. Jadi kalau misalkan punya uang 2.400.000 kita bisa dapat 10 lot saham Adaro gitu guys ya. Mana yang lebih menguntungkan ya, atau mana yang lebih baik? Beli ITMG 1 lot
atau beli Adro 10 lot? Nah, ini juga ada pertanyaan ya di kolom komentar. Mana yang lebih baik? Kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini. Kalau saya sih merujuknya kepada berapa besar teman-teman bisa menyisihkan penghasilan dalam 1 bulan. Ya, misalkan teman-teman 1 bulan itu hanya bisa menyisihkan 1 juta. 1 bulan hanya 1 juta, misalkan ya. Nah, berarti teman-teman sebenarnya lebih mudah untuk melakukan averaging down atau pembelian secara berkala itu terhadap saham Adro daripada ITMG. Kalau misalkan memang dananya masih 10 juta. Sorry, 1 bulan 1 juta gitu guys ya. Ini lebih condong ke Adro. Tapi kalau misalkan teman-teman 1 bulan ya bisa menyisihkan misalkan ya let's say 5 juta, gaji teman-teman 2 digit gitu ya. Gaji teman-teman 2 digit dan 1 bulan bisa menyisihkan 5 juta, maka teman-teman nggak masalah untuk membeli saham ITMG gitu guys ya, karena teman-teman mampu untuk melakukan averaging down secara rutin terhadap saham ITMG seperti ini guys ya. Jadi ada penjelasannya juga gitu. Kalau misal teman-teman mau cicil ITMG juga nggak masalah, misalkan dapat bonus atau dapat um, warisan atau apapun itulah ya, yang uang besar gitu ya. Teman-teman mau all in di sebuah saham yang nominalnya besar juga nggak masalah gitu. Tapi untuk DCA ya, khusus ini ya untuk DCA dollar cost averaging ya, dollar cost averaging ya teman-teman sesuaikanlah dengan gajinya teman-teman, dengan pendapatannya teman-teman. Kalau misalkan 1 bulan itu hanya mampu menyisihkan 1 juta, ya berarti teman-teman lebih baik cicil Adaro Energy dibandingkan ITMG, gitu guys ya. Nanti misalkan nih dari Adro ini udah punya misalkan 100 slot atau 200 slot ya, uang teman-teman udah besar, misalkan mau take profit nih di Adro nih, saya udah punya misalkan 50 juta lah ya, teman-teman udah punya 50 juta, mau TP Adro nih, mau pindah ke ITMG gitu guys ya, itu nggak apa-apa gitu guys ya, itu nggak masalah kalau misalkan uangnya ada ya untuk averaging down, untuk tambah muatan ketika nanti harga sahamnya turun, mau all in di ITMG juga nggak masalah, seperti ini guys ya. Nah, jadi semoga pembahasan kita ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jika ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar, nanti akan kita bahas juga guys ya. Untuk video kali ini mohon maaf ya, saya bahasnya melalui Corel Draw ya, nggak masalah guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.